Oke, selamat tahun baru 2021 bagi rekan-rekan semua. Salam bahagia untuk Anda semua. Semoga tahun 2021 menjadi tahun yang istimewa buat Anda, walaupun di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Dan kita tahu bahwa vaksin sudah mulai dideploy di banyak negara, termasuk Indonesia. Dan kita berharap bahwa semua rekan-rekan bisa sehat, bisa bahagia ketika vaksin sudah diterima, dan kemudian kita menyongsong masa-masa yang lebih baik di bulan-bulan yang akan datang. Rekan-rekan sekalian, di dalam pemahaman akan apa yang terjadi di tahun 2020, kemudian ketika saya berinisiatif untuk membuat kursus gratis bersertifikat ya di dalam konteks ini, maka saya melihat bahwa antusiasme rekan-rekan di dalam topik-topik jualan ya dan topik-topik yang bersifat digital ini kuat sekali ya. Jadi saya melihat dari YouTube Analytics yang ada dan saya menyadari bahwa rekan-rekan sangat haus akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penjualan dan juga berkaitan dengan digital. Maka izinkan saya memulai di awal tahun 2021 di bulan Januari ini untuk memberikan satu tips bagaimana Anda sebagai seorang sales bisa membangun kepercayaan dengan cepat ya terhadap klien atau teman atau siapapun yang Anda baru kenal. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang menarik karena ini bukan rocket science ya, ini bukan sesuatu yang sifatnya sangat kompleks dan rumit ya, tetapi sebenarnya ini adalah satu ilmu yang sederhana yang saya pahami, saya pelajari, tetapi juga saya ambil dari berbagai sumber yang sangat valid ya, dari universitas terbaik di dunia yang saya pelajari akhir-akhir ini. Dan kemudian saya simpulkan bahwa untuk membangun satu kepercayaan, Anda harus memulainya dari sebuah pembicaraan yang tepat. Oke, jadi kan sekalian, hari ini saya akan membuat coaching for success series untuk Anda semua. Saya akan memulai series ini dengan coaching conversation, how to gain trust faster. Karena sebagai orang sales kita tahu bahwa membangun hubungan itu sangat penting sekali, bukan? Jadi membangun kepercayaan itu sangat penting sekali, terutama untuk teman-teman yang bermain-main di B2B ya. Anda harus paham bahwa klien Anda atau calon klien Anda ini belum tentu percaya sama Anda. Nah, kita tahu bahwa berjualan itu kita menjual ide, menjual saran, menjual nasihat. Tetapi kalau mereka masih menutup diri, tidak percaya sama Anda, semua idemu yang bagus itu tidak akan didengarkan, bukan? Mereka akan buang ke tong sampah. Sehingga rekan-rekan sekalian, dari aspek ini maka saya ingin men-sharingkan mengenai how to gain trust faster di dalam konteks ini melalui coaching conversations. Nah, kenapa coaching conversations? Karena saya percaya bahwa coaching itu adalah the way ya of seeking and moving people. Jadi coaching ini adalah sesuatu yang sifatnya membangun ya satu hubungan yang dimulai dari kita mencari ya dan kemudian mendorong. Jadi ini bukan mentoring, bukan ngajarin, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menggerakkan orang ini. Nah, sehingga result atau hasil daripada coaching ini sangat depends on how the leader open trust ya, bagaimana kita sebagai leader bisa membuka diri dan memahami diri sendiri. Nah, sehingga hal ini menjadi sangat penting sekali. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara bagaimana kita membangun hubungan yang baik, gitu ya, membangun hubungan yang baik, kita harus mulai membuka diri, ya, di dalam aspek ini adalah bagaimana kita menggunakan teknik mendengar ini, ya, teknik mendengar di dalam memahami akan hal ini, sehingga proses daripada bagaimana kita melihat satu pembicaraan itu, maka saya bisa simpulkan bahwa pembicaraan itu ada dua aspek ya yang kita sebut dua tipe, yaitu adalah toxic positivity dan hope and validations. Maksudnya begini, kalau Anda bertemu dengan calon pelanggan ya, Anda bertemu dengan orang-orang yang baru Anda kenal, Anda tidak akan mungkin kan kemudian bicara mengenai apa? Bicara mengenai hal jelek-jelek, bukan ya gitu ya. Anda tidak mungkin membicarakan hal jelek-jelek. Pasti Anda bicarakan hal yang bagus-bagus begitu. Nah, kita terbiasa untuk kalau ketemu dengan orang itu memberikan semangat, ya kan, memberikan dorongan-dorongan positif, ya kan, memberikan satu semacam
ya semacam ya kalimat-kalimat ya yang positif untuk mereka. Tidak ada salah dengan hal itu, tidak ada salah. Saya tidak mengatakan bahwa memberikan dorongan semangat positif itu jelek, tetapi rupanya di dalam kondisi tertentu kata-kata kalimat positif ini justru sebenarnya mencerminkan bahwa Anda tidak mengerti, ya kan? Anda tidak mengerti tentang dia. Dan ketika dia merasakan bahwa Anda tidak mengerti tentang dia, maka sulit sekali bukan untuk apa? Untuk membangun kepercayaan gitu. Bagaimana orang itu akan percaya sama Anda kalau Anda sendiri tidak mengerti tentang mereka, tidak mengerti tentang kondisi mereka yang sulit itu. Sehingga rekan-rekan sekalian, saya akan memulai coaching conversations dengan mengatakan bahwa ada traits-nya ya, ada ciri-ciri ya coaching conversation yang baik, yang kemudian bisa cepat membangun kepercayaan. Pertama adalah empati, kedua adalah reflective listening, dan ketiga adalah understanding. Jadi apa itu empati? Empati itu adalah think the same, feel the same, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir dan merasakan hal yang sama ya, yang dirasakan juga oleh lawan bicara kita ini, gitu ya. Makanya saya sebut dengan mirroring model. Oleh karena apa? Seperti kita berkaca, ya ketika kita tersenyum, ya senyumnya seperti itu di kaca. Ya ketika kita menggerakkan tangan, dan di kaca itu juga akan gerakan tangannya akan seperti itu. Jadi kita harus think and feel the same dengan klien kita, gitu ya. Nah ini yang disebut dengan empati. Nah empati ini nanti berujung kepada apa? Kepada reflective listening, gitu ya. Jadi reflective listening ini apa? Adalah sebenarnya jenis daripada empathic listening, tetapi ditandai atau diikuti dengan deep thinking. Jadi memahami akan satu situasi bukan sekedar cuma lihat dari sisi luarnya tapi lihat dalamnya juga gitu ya. Contoh ya kan, misalnya kita ada ibu yang sedang tidak nafsu makan begitu ya. Kita bicara dengan dia, kenapa kamu kok tidak nafsu makan? Padahal makan itu penting gitu ya, nggak bisa makan cuma sehari sekali, bukan nanti akan terganggu kesehatannya, terutama di era-era seperti ini. Tetapi dia mengatakan bahwa ya saya mungkin karena ini pengaruh obat kali ya, obat diabetes saya yang kemudian membuat saya tidak nafsu makan dan seterusnya, bikin saya pusing dan seterusnya. Tetapi ketika kita mendengarkan cerita dia, hidungnya meler-meler, saudara. Nah, ketika kita menyadari itu, memahami itu, ya kan, kita deep thinking toh, gitu. Oh, ternyata dia tidak nafsu makan bukan hanya sekedar obat diabetesnya, tetapi oleh karena dia sedang sakit. Jadi ketika orang sedang sakit, memang tidak ada nafsu makan, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan reflective listening. Jadi listening ini bukan sekedar cuma mendengarkan suara verbal, tetapi juga memahami body language-nya. Jadi ini sesuatu yang kita sebut dengan deep thinking itu, ya. Nah, yang ketiga itu adalah understanding. Kita truly know what's going on. Secara apa? Secara kognitif, ya, secara logika dan secara emosional, ya kan? Tanpa ada prejudgment atau pre-assumptions gitu ya terhadap situasi itu. Jadi artinya kita tidak berprasangka, tidak punya asumsi dasar. Kita hanya polos kemudian mendengarkan dan bertanya, sebenarnya what's going on nih? Apa yang terjadi sih gitu ya. Nah, kita bisa melihatnya secara logika, tetapi juga bisa melihatnya secara emosional gitu ya. Nah, oleh karena itu jadi memahami akan situasi klien seperti ini, ya dengan teknik-teknik seperti ini, dengan ciri-ciri seperti ini, maka rekan-rekan sekalian Anda bisa membangun jembatan yang cepat sekali. Nah, untuk itu saya memberikan contoh agar rekan-rekan juga memahami ya. Satu adalah seperti biasa ya, tadi saya juga di awal katakan bahwa ketika Anda bertemu dengan orang, Anda cenderung selalu berusaha untuk positif, gitu ya. Just have to be positive. Anda nggak mau negatif-negatif lah, gitu ya. Ketika ketemu dengan klien, Pak, apa kabar? Ya kan, bisnis bagus ya Pak, semoga ini dan seterusnya. Atau Anda kemudian berusaha memberikan semangat pada diri Pak, ya semangat ya Pak ya, jangan khawatir, semua akan berjalan dengan baik. Misalnya seperti itu. Tetapi Anda memahami bahwa apa? Ya susah sekali ya kan ketika kita melihat bahwa klien kita ini ternyata sedang dalam kondisi terpuruk misalnya. Bagaimana kata-kata positif itu bisa membangun dia? Dia tidak akan memahami Anda kan gitu ya. Ketika dia berhadapan dengan situasi yang pelik, ada masalah, dilema barangkali rekan kerja Anda juga, anak buah Anda barangkali juga berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, sales target yang susah dan seterusnya. Sehingga ini tidak bisa pendekatannya cuma positif, tetapi ada satu pendekatan di dalam conversations itu adalah validations. Jadi menggunakan validasi dan harapan ini penting banget. Nah, saya memberikan dua ya contoh di sini ya, yaitu I'm sure it feels hard to be positive in this situation like this. Ya, jadi
satu pendekatan yang sangat empatik, bukan? Ya, saya percaya ya bahwa sangat susah sekali untuk menjadi positif di situasi seperti ini. Ya, atau it is normal to feel negative in these situations. Jadi kan sekalian kita memahami bahwa manusia itu ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Jadi kita harus melihatnya secara utuh. Ya kan, bahwa yang positif bagus, yang negatif itu juga terjadi gitu. Jadi makanya kita memulai satu percakapan dengan I'm sure it feels hard to be positive in a situation like this. Ya, jadi begitu kita mendengarkan situasi dia, Anda boleh memulai dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Atau never give up. Pernah dengar ya orang-orang ketemu Anda, Pak, oh, never give up, never give up. Ya, kadang-kadang saya juga ya suka never give up, never give up. Tetapi saya biasanya selalu melihat situasi itu ya. Kalau misalnya kemudian klien kita dalam kondisi yang susah dan seterusnya, saya selalu mengatakan it's okay to give up sometimes. Ya, saya selalu mengatakan bahwa nggak apa-apa ya sekali-sekali give up gitu ya. Jangan kemudian merasa bahwa kita tuh Superman ya, super semua super gitu ya. Enggak, kita manusia biasa, ada terpuruknya, ada senangnya, ada susahnya ya. Jadi kita oke saja kalau kita give up sometimes. Ya kan? Mungkin hari ini hasil yang kamu bilang jelek itu adalah ya the best ya di dalam situasi seperti the best di dalam situasi seperti itu. Jadi kan sekalian, it's okay to give up sometimes. Dan yang berikutnya adalah misalnya contoh you should look for good. Itu Anda harus cari yang bagus-bagus, lupakan yang jelek-jelek. Kita harus positif-positif, cari yang bagus-bagus. We always do that, bukan? Tetapi di dalam validation choice, ya, it's probably hard to see any good in this right now. How can we make sense of it? Saya selalu memulai dengan sangat sulit sekali ya melihat masa depan itu ya. Sulit sekali untuk melihat bahagia itu di depan. Kira-kira bagaimana kita bisa merasakannya gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita memahami ya bahwa situasi seperti ini tidaklah gampang gitu ya. Tetapi kita boleh melakukan validasi. Kita boleh mengatakan bahwa it's probably hard to see any good in this life. Nah, kita susah banget ketemu dengan yang bagus-bagus hari ini. Ya, oleh karena itu mari yuk kita coba make sense of it gitu ya. Mari kita logikakan dan rasakan ya apa yang sebenarnya terjadi. Dan ada yang juga saya katakan, ada orang-orang yang selalu mengatakan I'm sure it's not bad as it seems. Ya, selalu kita kasih nasihat kan, gitu ya. Nasihat bukannya jelek, nasihat bagus. Ketemu dengan klien kita kasih nasihat, ketemu dengan teman kerja yang sedang susah kita kasih nasihat bagus, tidak jelek. Tetapi tidak empatik. Jadi Anda kalau ingin memberikan satu konteks ini, maka Anda harus mengatakan this is hard ya. Susah ya memang ya gitu ya, but I believe in you to get through it. Ya, ini adalah harapan ya. Jadi kita memvalidasi this is hard, validasi, but I believe in you to get through it. Nah, ini adalah sesuatu yang kita sebut dengan memberikan harapan. Ya. Dan contoh yang berikutnya adalah worst thing ya. There are worst things out there in the world. Kita selalu ada konsep-konsep di dalam pikiran kita ya bahwa bahwa masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah dari luar ya, masalah dari sana, dari bukan dari kita gitu ya. Kita melihat jelek-jeleknya di luar sana gitu. Worst thing outside there. Tetapi saya mungkin bisa memulai dengan satu kalimat this is really tough ya. Benar-benar tough ya hari ini ya. Gitu ya. Saya tidak menyalahkan pihak luar, situasi luar, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya itu mengatakan this is tough. Ya, sangat tough sekali, sangat sulit sekali memang. And I'm here for you, gitu ya. Nah, saya sebagai sales hadir untuk Anda memberikan dorongan, motivasi, dan juga sebagai rekan untuk mendengarkan secara empatik. Jadi it's okay, ya kan, it's okay, ya kan. Sekarang kita suka mengatakan it's okay, ya, it will be okay, nanti juga bagus sekali dan seterusnya. Tetapi mungkin lebih tepat kita bisa katakan I understand why it does not feel okay right now, and I'm here for you. Gitu ya, I'm here for you. Jadi saya harus bisa mengatakan yang seperti ini. Sehingga impact-nya apa sih buat rekan-rekan semua di dalam coaching conversations ini? Impact-nya adalah acceptance ya. Orang-orang itu akan kemudian menerima Anda ya. Oh, ini orang ngerti sekali. Orang sales ini ngerti sekali tentang saya. Saya tahu lagi sulit segala macam. Dia mengatakan yang sulit itu ya sesuatu yang normal. Saya jadi senang gitu ya. Jadi sangat-sangat oh ya benar. Ada orang yang merasakan saya gitu. Ada yang bersama-sama dengan saya feel what's going on gitu ya, merasakan apa yang terjadi, sehingga kemudian terjadi satu jembatan yang kuat sekali sehingga kita bisa open discussion and move forward bareng-bareng gitu ya.
Jadi rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang saya boleh katakan sesuatu yang sangat menarik sekali ya di dalam hal ini. Maka sekali lagi coaching conversations ya adalah cara yang terbaik untuk membangun trust ya. Jadi rekan-rekan sekalian jangan lupa ya untuk mendengarkan secara reflektif, berempati dan understanding begitu. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bersama-sama dengan saya di dalam kursus gratis sertifikat ini, Anda bisa subscribe dan follow, ya kan, tekan loncengnya ya di dalam YouTube saya ini, dan Anda bisa mengikuti saya setiap saat jika ada materi-materi baru. Dan topik ini adalah seri daripada Coaching for Success Series. Saya akan terus membuat Coaching for Success Series dalam beberapa waktu. Dan untuk mengklaim sertifikat, jika Anda sudah menonton video ini secara tuntas, Anda bisa isi form http://li/tingkatkan ini, Anda copy paste aja link ini ke browser Anda, kemudian isi formnya, dan nanti saya akan mengirimkan sertifikat kepada email Anda. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi, kita memang tidak boleh putus asa, tidak boleh berpikir negatif. Tetapi di dalam situasi-situasi tertentu, it's okay ya to be not okay, gitu ya. Jadi kita harus lebih validasi dan memberikan harapan ketimbang hanya positif. Ya. Salam bahagia untuk rekan semua. Sampai jumpa bersama Husin Wijaya. Oke, terima kasih.